Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kami akan membahas materi mengenai konsep kerangka dasar laporan keuangan bank yang dibuat oleh kelompok 2, dosen pengampu, yaitu Ibu Sondang Aida Silalahi, SE MSI, pada mata kuliah Akuntansi Perbankan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Roberta Ulisi Tanggeng dengan NIM 7252442012. Saya Serli Azura dengan NIM 7253142003. Saya Winda Amelia Rambe dengan NIM 72524420002. Saya Nadia Putri dengan NIM 7253142028. Saya Grace Simanjuntak dengan NIM 72522009. Latar belakang materi. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian, khususnya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, bank dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang mampu memberikan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangannya. Subramanyam dan Wild 2014 menjelaskan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyedia informasi keuangan yang berguna bagi para pengguna dalam menilai posisi dan kinerja suatu entitas. Penyusunan laporan keuangan bank harus dilakukan berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan agar informasi yang disajikan relevan, andal, dan dapat dibandingkan. PSAK nomor 1 tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka dasar laporan keuangan menjadi pedoman penting dalam penyusunan laporan keuangan perbankan. Karakteristik usaha perbankan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat menyebabkan laporan keuangan bank memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Harahap 2018 dalam buku analisis laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Wilna 2019 menunjukkan bahwa laporan keuangan bank yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi dapat memberikan informasi yang lebih andal bagi para pengguna laporan keuangan. Masuk ke materi. Kerangka dasar laporan keuangan bank. Kerangka dasar laporan keuangan bank merupakan konsep dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perbankan. Kerangka dasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun memiliki keseragaman, keandalan, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Menurut Harahap 2018, kerangka dasar laporan keuangan menjadi landasan konseptual dalam menentukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Dalam praktik perbankan, kerangka dasar laporan keuangan sangat penting karena aktivitas bank berkaitan erat dengan pengelolaan dana masyarakat. PSAK nomor 1 tahun 2015 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha. Asumsi akrual mengharuskan bank mencatat transaksi pada saat terjadinya, sedangkan asumsi kelangsungan mengasumsikan bahwa bank akan terus beroperasi di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya, selain asumsi dasar, kerangka dasar laporan keuangan bank juga menekankan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Subramanian dan White 2014 menyatakan bahwa informasi keuangan yang baik harus relevan dan andal agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut juga harus dapat dibandingkan antar periode dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Penelitian Wilna 2019 menunjukkan bahwa penerapan kerangka dasar laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan bank. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Siagan 2018 yang menyatakan bahwa kesesuaian laporan keuangan bank dengan kerangka dasar akuntansi memudahkan analisis kinerja dan penilaian kesehatan bank.
Dengan demikian, kerangka dasar laporan keuangan bank memiliki peranan penting dalam menjamin kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Oke, selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan bank disusun dengan tujuan utama untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. PSAK nomor 1 tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak. Harahap tahun 2018 menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan mengendalikan kegiatan operasional bank. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan oleh pihak eksternal seperti investor dan kreditur untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam sektor perbankan, tujuan laporan keuangan menjadi semakin penting karena bank berperan sebagai perantara keuangan. Rochman dan Pawoneri 2020 menyatakan bahwa laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Penelitian Tonor di 2018 menunjukkan bahwa laporan keuangan bank menjadi dasar utama dalam menilai kinerja dan stabilitas keuangan bank. Selain itu, laporan keuangan bank juga digunakan oleh regulasi sebagai alat pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Siagian 2018 menjelaskan bahwa laporan keuangan bank digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan laporan keuangan bank tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank mulai dari pengertian sampai jenis-jenisnya. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan bank terdiri dari beberapa jenis laporan yang saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan bank. Jenis-jenis laporan keuangan bank antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan laba rugi, kedua laporan perubahan ekuitas, ketiga neraca atau laporan posisi keuangan, keempat laporan arus kas, kelima catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban bank selama periode tersebut sehingga dapat diketahui laba atau rugi yang dihasilkan. Subramanian dan Wild 2014 menjelaskan bahwa laporan laba rugi digunakan untuk menilai kinerja operasional dan tingkat profitabilitas suatu entitas. Tanner 2018 menyatakan bahwa laporan laba rugi bank digunakan untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Contoh berikut laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu menunjukkan hasil kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode, yaitu berupa pendapatan dan biaya yang akhirnya menghasilkan laba atau rugi. Sumber data laporan ini berasal dari seluruh transaksi keuangan yang terjadi, seperti penjualan, pendapatan jasa, serta berbagai beban operasional yang dicatat selama periode tersebut. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal bank selama periode tertentu yang disebabkan oleh laba atau rugi serta transaksi lainnya. Rohman dan Pawoneri 2020 menjelaskan bahwa laporan ini memberikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan modal sebagai akibat dari kinerja dan kebijakan manajemen bank. Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menjelaskan perubahan modal perusahaan dari awal hingga akhir periode. Data dalam laporan ini bersumber dari hasil laba atau rugi perusahaan, penambahan modal oleh pemilik, serta pembagian dividen atau penarikan modal yang terjadi selama periode berjalan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada neraca atau laporan posisi keuangan.
Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada suatu tanggal tertentu yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Harahap 2018 menyatakan bahwa neraca digunakan untuk menilai struktur keuangan serta kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian Wilna 2019 juga menunjukkan bahwa neraca bank menjadi dasar dalam menilai likuiditas dan solvabilitas bank. Nah, untuk contoh dari neraca atau laporan posisi keuangan ada pada gambar berikut. Yang di dalamnya terdapat 3 bagian utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan, liabilitas menunjukkan kewajiban atau utang, sedangkan ekuitas menunjukkan modal atau hak pemilik perusahaan. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Harahap 2018 menjelaskan bahwa laporan arus kas penting untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan kas dan menjaga likuiditas. Siagian 2018 menyatakan bahwa laporan arus kas berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank. Dalam penyusunannya, ada 2 bentuk metode yang dikembangkan dalam laporan ini, yaitu metode langsung atau direct method yang langsung mencatat arus kas dari operasi dimulai dari penjualan atau pendapatan hingga pembayaran pajak. Dan yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method, yaitu dimulai dari laba bersih lalu dilakukan penyesuaian pada beberapa akun untuk mengetahui arus kas dari aktivitas operasi dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Nah, untuk contoh dari laporan arus kas ditampilkan oleh gambar berikut ini. Nah, laporan ini menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Contohnya juga memperlihatkan penyusunan arus kas dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, yang metode langsung mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung dari aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan di metode tidak langsung dimulai dari laba bersih kemudian dilakukan penyesuaian terhadap beberapa akun untuk mengetahui arus kas dari aktivitas operasi. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan bank. CALK berisi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian pos-pos tertentu dalam laporan keuangan, serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan agar laporan keuangan dapat dipahami secara lebih jelas. PASK nomor 1 tahun 2015 menyatakan bahwa CALK disajikan untuk memberikan informasi tambahan yang relevan dan tidak disajikan secara langsung dalam laporan keuangan utama. Harahap 2018 menjelaskan bahwa keberadaan CALK meningkatkan transparansi dan kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan, Siagian 2018 menegaskan bahwa CALK membantu pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis yang lebih tepat terhadap kondisi keuangan bank. Nah, untuk contoh catatan atas laporan keuangan ada pada gambar berikut, yaitu yang berisi penjelasan lebih rinci mengenai beberapa akun dalam laporan keuangan, seperti kas dan setara kas, sehingga informasi keuangan dapat dipahami dengan lebih jelas. Berdasarkan pembahasan mengenai jenis-jenis laporan keuangan bank, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bank disusun secara lengkap dan saling berkaitan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan bank. Neraca menyajikan posisi keuangan bank pada suatu periode tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan kinerja operasional bank. Laporan arus kas menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola arus kas, serta laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan modal yang terjadi selama periode berjalan. Selain laporan utama tersebut, catatan atas laporan keuangan atau CLK memiliki peranan penting sebagai pelengkap laporan keuangan. CLK memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi tambahan atas pos-pos tertentu dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat dipahami secara lebih jelas dan transparan. Dengan demikian, seluruh jenis laporan keuangan bank tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing memiliki fungsi dan peran yang saling melengkapi. Penyajian laporan keuangan bank yang lengkap dan sesuai dengan
standar akuntansi akan membantu penggunaan laporan keuangan dalam menilai kinerja, kondisi keuangan, serta tingkat kesehatan bank secara lebih akurat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai konsep kerangka dasar laporan keuangan bank, dapat disimpulkan bahwa kerangka dasar laporan keuangan merupakan pedoman penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perbankan. Kerangka dasar tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank disusun secara sistematis, relevan, andal, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan bank disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas bank yang bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, evaluasi kinerja, serta penilaian tingkat kesehatan bank. Jenis-jenis laporan keuangan bank terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan atau CLK. Seluruh laporan tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi keuangan bank. Penyajian laporan keuangan bank yang lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi akan meningkatkan transparansi dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.